Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadiatul Istiqomah. Saya berasal dari kelas 6F, Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan terkait mata kuliah fungsi peubah kompleks pada materi fungsi elementer. Di sini terdapat 3 soal yang akan saya jelaskan. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Nyatakan fungsi fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z pangkat 3 ke dalam bentuk uxy ditambah ivxy dan r theta ditambah ivr theta. Yang pertama, kita selesaikan dulu ke dalam bentuk uxy ditambah ivxy. Diketahui fz sama dengan uxy ditambah ivxy. Nah, nilai fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z pangkat 3. Selanjutnya, kita ketahui bahwa nilai z itu sama dengan x plus iy. Nah, tinggal kita substitusikan x plus y ke dalam persamaan z kuadrat ditambah 3z pangkat 3. Setelah kita substitusikan nilai x plus y ke dalam persamaan z kuadrat ditambah 3z pangkat 3, kita lakukan seperti biasa pada operasi perpangkatan. Nah, yang harus kalian ingat yaitu apabila I dikalikan dengan I, maka menghasilkan nilai negatif 1. Jadi, jangan heran kalau misalnya bentuk persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 2ixy dikurang y kuadrat. Nah, sama juga seperti pada operasi perpangkatan 3 ini. Yang selanjutnya, kita mengkalikan nilai 3 di sini ke dalam persamaan ini menjadi 3x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat y dikurang 9x y kuadrat dikurang 3y pangkat 3 i. Nah, setelah operasinya selesai, yang terakhir tinggal kita kelompokkan berdasarkan bilangan tersebut merupakan bilangan imajiner atau bukan, yang dimana bilangan imajiner akan menjadi bentuk ivxy, sementara bilangan yang bukan bilangan imajiner akan menjadi bentuk uxy, yang di sini dimana bilangan uxy terdiri atas 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 9xy kuadrat dikurang y kuadrat. Sementara untuk bentuk ivxy terdiri atas i dikali 2xy ditambah 9x kuadrat y dikurang 3y pangkat 3. Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan ke dalam bentuk UR theta ditambah IVR theta. Nah, seperti ini bentuknya. Dan di soal yaitu FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z pangkat 3. Yang dimana nilai Z di sini diganti menjadi R cis theta. R cis theta itu sama saja dengan bentuknya R cos theta ditambah sin theta ditambah I sin theta. Selanjutnya yaitu tinggal substitusikan R cis theta ke dalam persamaan Z kuadrat ditambah 3Z pangkat 3. Sehingga menghasilkan R kuadrat dikali cos 2 theta ditambah I sin 2 theta ditambah 3
R pangkat 3 cos 3 theta ditambah I sin 3 theta. Nah, sudah seperti ini bentuknya, tinggal kita kalikan. Jadi R kuadrat cos 2 theta ditambah R kuadrat I sin 2 theta ditambah 3R pangkat 3 cos 3 theta ditambah 3R pangkat 3 I sin 3 theta. Nah, setelah didapatkan nilai FZ-nya, tinggal kita kelompokkan berdasarkan imajinernya atau tidak. Nilai yang imajiner akan membentuk IVR theta, sementara yang bukan imajiner akan membentuk UR theta. Bentuk dari UR theta yaitu 3R pangkat 3 cos 3 theta ditambah R kuadrat cos 2 theta ditambah bentuk IVR theta yaitu I dikali 3R pangkat 3 sin 3 theta ditambah R kuadrat sin 2 theta. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu buktikan bahwa E pangkat 1/2 ditambah 1/4 pi I sama dengan setengah E pangkat setengah dikali 1 plus I. Nah, kita harus ingat dulu sebelum kita menjawab soal ini, kita harus ingat mengenai bentuk pangkat, karena ini akan berguna ke depannya, yaitu bentuk pangkat dari E pangkat setengah ditambah 1/4 pi dikali I dapat diubah menjadi bentuk E pangkat setengah dikali E pangkat 1/4 pi dikali I. Sama kan? Seperti bentuk pangkat yang nomor 1. Selanjutnya, nilai dari E pangkat 1/4 pi dikali I ini sama saja cis pi per 4. E pangkat setengah sama dengan cos pi per 4 ditambah I sin per 4. Seperti sebelumnya, nilai cis yaitu merupakan cos theta ditambah I sin theta. Selanjutnya itu, kita bisa ubah nilai cos pi per 4 menjadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2i. Nah, dari persamaan ini, setengah akar 2-nya bisa kita keluarkan menjadi E pangkat setengah dikali setengah akar 2 dikali 1 plus I sama dengan setengah E pangkat setengah dikali 1 plus I. Selanjutnya, nilai dari setengah akar 2 sama saja dengan setengah pangkat setengah. Jadi, dapat kita ubah. Nah, karena sama-sama pangkat setengah, kita bisa kelompokkan dan menjadi satu, menjadi setengah E pangkat setengah dikali 1 ditambah I sama dengan setengah E pangkat setengah dikali 1 plus I. Nah, ini terbuktikan bahwa E pangkat setengah ditambah 1/4 pi I sama dengan setengah E pangkat setengah dikali 1 plus I. Dan soal yang terakhir yaitu buktikan bahwa E pangkat Z plus pi I sama dengan negatif E pangkat Z. Nah, sama seperti sebelumnya, kita menggunakan bentuk pangkat untuk menyelesaikan soal ini. E pangkat Z plus pi I sama dengan negatif E pangkat Z. Nah, bentuk pangkat seperti ini dapat dipecah menjadi seperti ini.
seperti bentuk yang pertama, yaitu E pangkat Z dikali E pangkat Pi dikali I sama dengan negatif E pangkat Z. Selanjutnya, E pangkat Z dikali cis Pi sama dengan negatif E pangkat Z. Nah, bentuk cis ini dapat diubah menjadi cos Pi ditambah I sin Pi. Nah, selanjutnya yaitu E pangkat Z dikali cos 180 derajat ditambah I sin 180 derajat sama dengan negatif E pangkat Z. E pangkat Z dikali negatif 1 ditambah 0 dikarenakan nilai cos 180 derajat sama dengan negatif 1. E pangkat Z dikali negatif 1 sama dengan negatif E pangkat Z. Nah, dari sini terbukti bahwa E pangkat Z ditambah Pi sama dengan negatif E pangkat Z. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.